Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah pohon kecil dengan daun mungil? Tapi nutrisinya begitu luar biasa sampai-sampai dijuluki pohon kehidupan? Itulah tanaman kelor. Atau yang punya nama keren, Moringa oleifera. Di banyak negara, terutama di Amerika dan Eropa, kelor ini dikenal sebagai tumbuhan ajaib. Karena hampir semua bagiannya bisa dimakan dan penuh khasiat penyembuhan. Tanaman kelor itu istimewa. Dia tumbuh cepat dan tahan kekeringan, jadi cocok banget hidup di tanah yang gersang sekalipun. Dia tumbuh cepat dan tahan kekeringan. Jadi cocok banget hidup di tanah yang gersang sekalipun. Sejak ribuan tahun lalu, semua bagian pohon kelor, mulai dari daun, bunga, sampai bijinya, sudah dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas kenapa daun kelor begitu spesial dan bagaimana cara gampang mengolahnya. Mari kita bedah apa saja kandungan ajaib di dalam daun kelor. Daun ini penuh dengan senyawa bioaktif yang penting banget buat tubuh kita. Daun kelor kaya akan vitamin, seperti vitamin A, C, E, dan berbagai vitamin B. Mineralnya juga lengkap. Ada zat besi, kalsium, potasium, dan magnesium. Belum lagi, daun kelor mengandung protein nabati lengkap yang jarang ditemukan di tumbuhan lain. Tapi bukan cuma itu. Daun kelor punya senjata rahasia, yaitu senyawa fitokimia, seperti quercetin dan asam klorogenat. Keduanya adalah antioksidan yang sangat kuat. Ada juga senyawa khas bernama isothiocyanate dan glukosinolat yang dikenal punya sifat antibakteri dan bahkan anti kanker. Kehadiran zat-zat inilah yang membuat daun kelor mampu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan dan menurunkan risiko berbagai penyakit. Lalu, bagaimana cara kerja semua kandungan ini di dalam tubuh? Antioksidan di daun kelor bertugas melawan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif ini adalah biang kerok penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Senyawa quercetin dan asam klorogenat, misalnya, telah terbukti bisa membantu menstabilkan tekanan darah dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Selain itu, daun kelor juga punya sifat antiinflamasi atau antiperadengen yang kuat, berkat kandungan isothiocyanatnya. Senyawa ini mampu menekan enzim-enzim pemicu peradangan di dalam tubuh. Sebuah studi pada hewan bahkan menunjukkan bahwa ekstrak kelor bisa mengurangi peradangan pada kulit. Dengan menekan peradangan, kelor membantu meringankan kondisi kronis dan mendukung proses penyembuhan alami tubuh. Manfaat kelor tidak berhenti sampai di situ. Tanaman ini juga terbukti melindungi organ-organ vital kita, seperti hati dan jantung. Ada sebuah penelitian pada kelinci yang menderita perlemakan hati. Setelah diberikan kelor, kadar kolesterol jahat, trigliserida, dan tingkat peradangan di hati mereka menurun drastis. Ini menunjukkan kelor bisa membantu menjaga kesehatan hati kita. Untuk kesehatan jantung, ekstrak daun kelor juga terbukti membantu mengendalikan kadar kolesterol dan tekanan darah. Kombinasi antioksidan dan sifat antiinflamasi pada kelor sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah terbentuknya plak yang bisa menyumbat arteri. Jadi, dengan rutin mengonsumsi kelor, kita bisa membantu menjaga jantung dan hati tetap sehat dan berfungsi optimal. Salah satu fakta yang paling menakjubkan tentang kelor adalah perannya dalam mengatasi malnutrisi atau kekurangan gizi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan secara aktif mendorong penggunaan kelor untuk melawan masalah gizi buruk di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena daun kelor mengandung asam amino esensial yang lengkap, vitamin yang melimpah, terutama A, C, dan B, serta mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan seng. Sebagai perbandingan, bubuk daun kelor kering mengandung vitamin A 10 kali lebih banyak dari wortel, dan proteinnya 9 kali lebih tinggi dari yogurt. Luar biasa kan? Makanya, kelor sering dijadikan suplemen alami yang sangat baik untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang membutuhkan asupan gizi tambahan untuk tumbuh kembang mereka. Manfaatnya masih ada lagi. Studi pada hewan juga menunjukkan bahwa kelor bisa menjaga fungsi ginjal. Ekstrak daun kelor ternyata dapat membantu melarutkan kristal kalsium oksalat, yaitu zat utama penyebab batu ginjal. Dengan begitu, kelor bisa membantu mencegah pembentukan batu ginjal dan menjaga ginjal kita tetap sehat. Semua manfaat ini sudah dibuktikan dalam berbagai penelitian, menjadikan kelor sebagai pilihan herbal yang sangat menarik untuk kesehatan kita sehari-hari. Sekarang, ayo kita lihat beberapa fakta menarik lainnya tentang daun kelor yang mungkin belum kamu tahu. Pertama, soal nutrisinya yang super padat. Cukup 1 sendok teh bubuk daun kelor atau sekitar 7 gram. Kamu sudah mendapatkan 10 kali vitamin A dari wortel dan 9 kali protein dari yogurt. Ini benar-benar superfood sejati. Kedua, kelor adalah gudangnya antioksidan. Daun kelor mengandung lebih dari 40 jenis antioksidan aktif,
termasuk vitamin C, vitamin B, beta-karoten, serta polifenol. Semua senyawa ini bekerja sama menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel dan menyebabkan penyakit kronis serta penuaan dini. Ketiga, dukungan global untuk kelor. Seperti yang sudah disinggung tadi, WHO dan berbagai lembaga kesehatan internasional merekomendasikan kelor sebagai solusi alami untuk mengatasi malnutrisi. Kelor sudah banyak digunakan dalam program pangan dan kesehatan di seluruh dunia. Keempat, julukan pohon ajaib memang bukan tanpa alasan. Sejak zaman dulu, pohon kelor disebut demikian karena hampir setiap bagiannya bisa dimakan dan mengandung puluhan nutrisi. Lebih dari 90 nutrisi dan 45 jenis antioksidan telah diidentifikasi dalam kelor, mulai dari vitamin hingga mineral penting. Dan yang kelima, potensi kelor sebagai anti kanker alami. Sebuah senyawa bernama benzyl isothiocyanate yang ditemukan dalam kelor. Dalam penelitian di laboratorium, terbukti mampu memicu kematian sel kanker ovarium dan pankreas. Meskipun penelitian klinis pada manusia masih terus berjalan, hasil awal ini memberikan harapan besar bahwa kelor punya potensi sebagai agen anti kanker alami. Setelah tahu semua manfaatnya, pasti kamu penasaran. Bagaimana cara praktis mengolah daun kelor di rumah? Gampang banget kok. Cara paling umum adalah menyeduhnya sebagai teh herbal. Kamu bisa merebus 2-3 sendok makan daun kelor kering. Atau kalau mau praktis, pakai saja 1 kantong teh kelor. Seduh dengan air panas selama 5-10 menit. Kamu bisa menikmatinya saat hangat atau ditambahkan es batu. Sesuai selera. Rebusan daun kelor ini sudah dianggap sebagai jamu tradisional yang mudah dibuat dan menyehatkan. Cara kedua adalah dengan menumisnya sebagai sayur. Daun kelor yang masih muda sangat enak untuk ditumis. Cukup cuci bersih, lalu masukkan ke dalam tumisan sayur lain, seperti kangkung atau bayam. Masaknya jangan terlalu lama ya, agar nutrisinya tidak banyak hilang. Rasa daun kelor ini agak gurih. Cocok banget dipadukan dengan bawang putih atau sedikit sambal terasi. Cara ketiga yang paling praktis adalah menggunakan bubuk atau suplemen kelor. Bubuk daun kelor yang sudah jadi bisa kamu taburkan ke dalam smoothies, sup, oatmeal, atau bahkan yogurt. Kalau mau lebih mudah lagi, sudah banyak tersedia kapsul suplemen kelor. Biasanya, dosis aman untuk bubuk kelor adalah sekitar 7 hingga 10 gram per hari. Ini jadi alternatif yang bagus kalau kamu ingin mendapatkan manfaat kelor secara rutin tanpa repot. Dari semua kandungan bioaktifnya hingga manfaat kesehatan yang sudah terbukti lewat penelitian. Daun kelor memang pantas mendapat julukan pohon kehidupan. Selain mudah ditanam, kelor sangat kaya gizi dan telah terbukti mendukung sistem imun, kesehatan hati, jantung, serta membantu memperbaiki status gizi pada anak-anak dan orang dewasa. Sekarang, giliran kamu untuk mencoba memanfaatkan khasiat dari alam ini. Coba deh, tambahkan daun kelor ke dalam menu harianmu. Mungkin sebagai teh di pagi hari atau sebagai sayur tumis untuk makan siang. Rasakan sendiri manfaatnya untuk tubuhmu. Jangan lupa juga untuk berbagi informasi menarik tentang daun kelor ini kepada teman dan keluarga kamu ya. Semoga semakin banyak orang yang terinspirasi untuk memasukkan daun kelor ke dalam pola hidup sehat mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.